Bapa oleh kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live. Kami percaya Tuhan ini semua terjadi karena oleh kemurahan-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Tuhan memimpin dan mengurapi setiap kami, baik kru, kamera, dan setiap kami yang mengambil bagian saat ini. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Semangat merdeka untuk Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live bersama dengan kami tim GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya akan memberi kita kemerdekaan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam semangat bulan kemerdekaan ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ada ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara sudah bisa nyanyikan dengan segenap hati. Yang belum, mari ya kita akan bersama-sama belajar untuk menaikkannya, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku sungguh kaya pedulikan, hanya kaya mengerti dirimu Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, nah ini hebatku ke rumah Abadi. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku sungguh kaya pedulikan, hanya kaya mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, nah ini bawaku ke rumah Abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. kebijaksanaanmu
hikmat kebijaksanaan, kesempurnaan yang tiada tara. Dan mari kita terus memuja Dia, memberikan sembah hormat melalui seluruh kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan? Sebab Dia telah mencintai kita dan memberikan seluruh hidupnya. Oleh karena itu selayaknya kita juga mengasihi Dia. Sebab Dia telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari maut, dari penghukuman kekal, dan memberi kita kemerdekaan yang sejati. Kita akan pujikan lagu ini kembali dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah sudah. Tetes air mataku sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti.
sejenak Bapak Ibu akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, jiwa, dan roh. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Esti. Dipersilakan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang berharga. Engkau yang menjadikan kami anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan dalam iman rohani kami Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam pengirangan kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Jalannya firman-Mu hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh datang kembali. Kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu saudara semua dengan penuh sukacita. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, karena kita adalah anak-anak pilihan-Nya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini, hari yang istimewa, terkhusus untuk bulan ini, yaitu bulan Agustus ini, bulan yang sangat istimewa di mana bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Itu artinya jangka waktu yang sangat lama Indonesia boleh merdeka dari penjajahan baik bangsa Belanda maupun bangsa Jepang. Tapi apakah artinya merdeka itu? Merdeka itu adalah bebas dari penguasaan dari pihak manapun, bebas dari tekanan dari berbagai pihak. Apakah arti merdeka? Nah, pada hari ini saya akan membawakan renungan, saya akan membawakan tema yaitu kasih yang memerdekakan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya ulangi, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." 35. Dan hamba itu tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak. Saya ulangi. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Bangsa Indonesia sebelum merdeka
dijajah begitu lamanya. Mereka ada di dalam tekanan penjajahan. Mereka ditindas, dianiaya, baik fisik maupun mentalnya. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan bukan diraih dengan cuma-cuma, bukan diraih dengan enak-enakan, tetapi ditebus oleh tetesan darah para pahlawan, dan bangsa Indonesia boleh merdeka dari penjajahan. Nah, bangsa Indonesia sudah merdeka. Apakah sudah merdeka, benar-benar merdeka dalam segala hal? Indonesia sudah merdeka, tapi apakah bangsa Indonesia sudah benar-benar merdeka? Dalam hal ini banyak sekali orang yang hidup di dalam intimidasi, baik intimidasi dosa, intimidasi pada sesama manusia, hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam perhambaan, baik hamba dosa maupun hamba-hamba kelaliman. Apakah ini yang dinamakan kemerdekaan? Dengan hidup yang serba sulit ini, yang hidup di dalam perhambaan dosa, kita sulit untuk merdeka, kita sulit untuk melepaskan dari perhambaan itu. Kita cenderung jatuh dan jatuh di dalam perhambaan dosa. Kita terlena dengan suasana yang disediakan oleh dosa. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam. Allah sangat sedih melihat anak-anaknya yang semakin hari semakin jauh dari Dia, bahkan terhilang dari kasih setia Tuhan. Dengan kasih-Nya Dia datang ke dunia. Dia menjadi manusia. Dia yang adalah Roh yang kudus rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, saya akan membacakan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah Roh. Dia datang ke dunia. Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyatakan kuasa-Nya, Dia turun. Dia dengan kekudusannya, Dia rela datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Seperti di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih-Nya, Dia datang ke dunia supaya kita anak-anaknya tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dia mengutus anaknya supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita dikuduskannya, kita menjadi anak-anak pilihannya. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-34 tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, itulah. Kalau tadi orang Yahudi mengatakan, "Aku ini keturunan Abraham, tidak mungkin aku menjadi hamba dari siapapun."
Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Walaupun kita mengatakan, aku ini suci, aku tidak melakukan dosa, aku tidak melakukan kejahatan. Ingat, dosa itu adalah dosa perbuatan dan dosa warisan. Karena kita sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa, manusia yang pertama, kita sudah menjadi orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan otomatis kita menjadi hamba-hamba dosa. Tetapi karena kasih setia Tuhan, karena Yesus mengasihi kita semua, kita boleh dimenangkan oleh dari kuasa-kuasa dosa. Nah, karena banyak konsekuensi dosa, janganlah kita tetap tinggal di dalam dosa. Marilah kita hidup seturut dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita turuti. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita boleh mendapatkan kemerdekaan. Kita boleh merdeka dari kuasa-kuasa dosa. Tetapi janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu dengan seenak hati kita. Karena firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kita sudah selamat, kita sudah merdeka dari dosa-dosa kita, Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakan keselamatan, bukan karena kita mendapatkan keselamatan, bukan karena kita akan selamat, tetapi karena kita sudah merdeka. Kita pergunakan kemerdekaan itu untuk mengucap syukur karena kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka, kita pergunakan kemerdekaan itu dengan kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita boleh lebih sering bersekutu kepada Tuhan, lebih intim lagi kepada Tuhan. Janganlah sia-siakan waktu yang ada. Janganlah kita pergunakan waktu yang sangat-sangat terbatas dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tetap teguh untuk tetap mengiring Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau kita sudah merdeka, pekerjaan kita belum selesai sampai di situ. Kita masih mempunyai tugas. Kalau kita boleh melihat, kalau secara manusia, aku sudah merdeka. Aku sudah merdeka. Untuk apa lagi? Mau ngapain lagi? Peduli amat dengan orang lain. Peduli amat dengan saudaramu. Wong aku sudah merdeka. Sudah ditebus oleh Tuhan. Aku sudah hidup kudus. Tidak. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak kebenaran, kita sudah mengenal kebenaran,
Baiklah, kita melayani sesama kita, kita melayani saudara-saudara kita melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka pun juga dimerdekakan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dia juga dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa. Kita dipanggil Tuhan untuk merdeka, tetapi kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain. Karena Yesus sudah mengasihi kita, baiklah kita juga mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Galatia ini juga yang di ayat yang pertama, berdirilah teguh. Kalau kita sudah merdeka juga, janganlah kita terlena, kita terpesona dengan apa yang dunia tawarkan, dunia perlihatkan. Memang sementara kelihatannya indah, sementara kelihatannya asik, sementara kelihatannya mengenakkan, tetapi itu hanya semuanya adalah fata morgana. Kalau kita sudah dikuasai oleh dunia, maka kita akan jatuh kembali, dan itu malah lebih parah lagi. Kita lebih jauh lagi ada di dalam kekuasaan hamba dosa. Oleh sebab itu, berdirilah teguh. Janganlah sia-siakan waktu yang ada. Kalau kita sudah dipanggil untuk merdeka, baiklah kita tetap mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Kita merdeka dari hamba-hamba dosa, kita merdeka dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita tetap menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang istimewa, supaya kita seturut dengan kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Biarlah kita tetap teguh, kita tetap kuat, apapun risikonya, apapun konsekuensinya, apapun hal yang akan kita terima di dunia ini. Baiklah, kita tetap teguh, kuat dan kokoh, tetap mengenal Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Karena Yesus telah mengasihi kita. Kita diangkat dari kuasa-kuasa kegelapan, kita diangkat dari lumpur dosa karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita pergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Kita sudah mengenal kebenaran, kita biarlah menjadi murid-murid Tuhan yang mengerti, memahami, dan mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Biarlah kita semakin hari semakin kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Marilah kita pergunakan kemerdekaan itu dengan bijaksana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta yang kecil. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati? Haleluya. Biarlah kasih-Nya yang merdekakan kita, ya, dari belenggu dosa, dari penghukuman kekal, dan membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali saya jemput untuk bersama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini, Indonesia Penuh Kemuliaan. Seluruh bangsa
bermanfaat, lalu saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Yang Maha Besar, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau yang sudah melawat kami setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang sudah menolong kami dan menjamah dan memulihkan setiap kami Tuhan. Sungguh kami percaya ketika Engkau ada dalam hidup kami dan kemerdekaan itu senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau datang memerdekakan setiap kami, orang-orang yang percaya ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan senantiasa melengkapi hamba-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan JKI Mana Eklesia malam ini Tuhan, serta kru, kamera, Tuhan, dan setiap kami yang mengambil bagian pengurus JKI Mana Eklesia Malang, para mitra bakti, driver, Tuhan, setiap donatur yang boleh mengambil bagian menopang pelayanan JKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Kami menyerahkan tempat ini Tuhan di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biarlah melalui tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa buat Sinode JKI. Tuhan, Pastor Adi Sukanto beserta seluruh badan pengurus harian Sinode, kiranya Allah Bapa di surga menyertai, memberkati setiap program Sinode untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, khususnya suku-suku terasing yang ada di negeri kami Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kasih yang daripada Tuhan, kasih yang dapat memerdekakan mereka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari segala kelemahan ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak bangsa yang berharga di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati STT Sangkakala dan seluruh staf dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan yang sudah menjaga, melindungi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dan seluruh kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Ialah itu boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Oleh karena itu kami bersatu hati, mengangkat hati di hadapan Tuhan, berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan kami. Tuhan, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, kelurahan, desa, di seluruh tanah air. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka yang dipercaya untuk mengolah, mensejahterakan bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang ada di negeri ini Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang berharga di hadapan-Mu. Orang-orang yang Tuhan merdekakan dari segala kemiskinan, kebodohan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah bangsa kami lewat gereja-Mu, lewat hamba-hamba-Mu, untuk memerdekakan bangsa kami dari kuasa kegelapan ya Tuhan. Biarlah terang firman-Mu saat ini menyinari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan khususnya daerah Malang Raya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Salom senantiasa turun di daerah Malang Raya ini, dan kebersamaan, kesatuan, persatuan seluruh warga Malang Raya ini yang dilawat Tuhan. Ada damai sejahtera melimpahi seluruh warga Malang Raya ini. Terlebih gereja-gereja Tuhan, terlebih orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur saat ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan bersama-sama di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah bahwa berkat anugerah serta sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upaya yang menantikan. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengakhiri ibadah live ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, luar biasa. Biarlah kasih-Nya memerdekakan hidup setiap kita dari belenggu dosa, dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari segala kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di bulan kemerdekaan ini ya. Biar kita akan merayakan bersama-sama ya hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Semakin maju dan terus maju bersama dengan Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.